Kasih dan kebijaksanaan lebih utama dari peraturan. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan saksama. Datanglah seseorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semuanya. Ia memegang dan menyembuhkan orang sakit itu serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat, tidak segera menariknya keluar?" Mereka tidak mampu menjawabnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum dan aturan dibuat manusia tujuannya agar tertib, disiplin, dan menjadi lebih baik serta lebih bijak dalam kehidupannya. Tetapi kenyataannya, banyak manusia yang kurang bijaksana dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Kalau mau jujur, banyak orang yang melaksanakan aturan karena terpaksa, takut dihukum, atau tidak mengerti tujuan dan arti dari aturan-aturan yang dibuat, sehingga mereka melanggar aturan itu sendiri. Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita arti dan tujuan aturan yang benar. Melihat orang yang sakit busung air, Yesus tetap melakukan mukjizat penyembuhan walaupun di hari Sabat. Yesus tergerak oleh belas kasihan dan lebih mengutamakan kasih dan kemanusiaan. Yesus bukan menentang aturan, tetapi bijaksana dalam menerapkan aturan yang benar. Ingat, Yesus diutus Allah bukan untuk menghapus atau mengubah hukum dan aturan, tetapi menyempurnakan dengan kasih. Yesus memberi contoh dengan perbuatan dan ajaran. Bagaimanapun, menyelamatkan manusia itu lebih penting dan utama dari aturan, karena hidup manusia itu lebih berharga sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan citra Allah sendiri. Ketika kendaraan berhenti karena lampu merah, saya kadang-kadang berjumpa dengan pengamen, orang silver, dan peminta-minta. Pada saat itu sering terjadi dilema. Apakah memberi sesuatu, uang atau makanan, atau tidak? Karena ada peraturan di beberapa daerah agar tidak memberikan sesuatu pada saat berhenti di perhentian lampu lalu lintas. Ada denda yang didapat bila ketahuan melakukan hal itu. Saya kadang-kadang memberi dan kadang-kadang tidak. Berdasarkan bacaan hari ini, saya perlu mengerti tujuan dan arti dari aturan tersebut, serta lebih mengutamakan belas kasihan, kasih, dan kemanusiaan. Jangan takut berbuat kasih karena aturan yang kaku, tetapi harus dilihat dengan mata kasih. Jangan terjebak pada hukum akibat dari aturan, tetapi bukalah hati untuk selalu lebih mengutamakan untuk berbuat kasih dan menolong sesama kapanpun untuk mereka yang membutuhkan. Jangan takut berbuat kasih karena aturan yang kaku, tetapi harus dilihat dengan mata kasih. Jangan terjebak pada hukum akibat dari aturan, tetapi bukalah hati untuk selalu lebih mengutamakan untuk berbuat kasih dan menolong sesama kapanpun untuk mereka yang membutuhkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berdoa, percaya akan ajaran dan teladan-Mu, dan selalu berserah kepadamu. Dampingi aku selalu hingga aku kuat dan bisa selalu berbuat kasih
bagi mereka yang membutuhkan dan yang menderita, tanpa kenal waktu dan lelah, untuk selalu berusaha menolong sesama. Amin.